ayat 1 dan ayat yang kedua sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asir. Itu Bapak Saudara. Pasalnya yang ke-60 memang agak sedikit membingungkan sebetulnya Saudara. Tetapi kalau Saudara dan saya memperhatikan pasal 60 ini, ayat 1 dan ayat 2 yang tadi saya dan Saudara baca, itu adalah hasil dari kepercayaan Daud Saudara. Ya. Ayat 1 dan ayat 2 itu hasil dari kepercayaan Daud. Apa itu hasilnya? Bagaimana Daud katakan ia memerangi Aram Mesopotamia, orang Aram Soba. Saudara, ada dua bangsa yang sudah dihadapi. Belum ditambah Daud bilang ketika Yoab pulang setelah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asir. Jadi ada 3 bangsa yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Ya, dan 3-tiganya dikalahkan oleh Daud, Saudara. Tadi saya katakan ayat 1 dan ayat yang kedua, Saudara, itu adalah hasil, Saudara. Hasil dari apa, saudaraku? Ya, hasil dari kepercayaan Daud. Tapi kalau saudara baca ayat 3 sampai ayat yang ke-8, nah inilah pergumulan Daud. Ayat 3 sampai ayat yang ke-8, inilah pergumulan Daud. Sama-sama kita baca ya saudara, ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 sama-sama saudara, saya dan saudara baca ayat-ayat itu. 1, 2, 3. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami 8. Allah telah berfirman ke tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, Aku hendak membagi-bagikan Sikem di lembah Sukot, hendak kuukur. Ini pergumulan Daud. Pergumulan terhadap apa, saudara? Kalau saudara baca ayatnya yang ke sampai ayat ke-10 sebetulnya harusnya kita baca, saudara. Ayat yang ketiga dan seterusnya, saudara, sampai ayatnya yang ke-7 atau ayatnya yang ke-6, saudara, atau ayat yang ke-5. Di situ Daud sedang melihat sebuah kenyataan. Di situ Daud sedang dibingungkan dengan sebuah apa ya, saudara, dengan sebuah pergumulan yang begitu berat. Ada musuh yang mereka hadapi, dan musuh yang bukan kecil, musuh yang besar, musuh yang hebat. 3 bangsa, ya, 3 bangsa menyerang secara bersamaan, hampir bersamaan. Untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk memukul kalah Daud. Dan Daud nggak ngerti bagaimana cara. Makanya Daud sampai bilang begini, sudah, ya Engkau Allah telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkan kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Ini pergumulan Daud. Ya, Daud tertekan dengan keadaan yang sedang dia hadapi. Nggak biasa-biasanya ada 3 bangsa yang menyerang secara bersamaan. Saya nggak tahu dari satu sisi kah atau dari 3 sisi kah. Tapi itu sesuatu yang sangat menekan Daud. Sampai Daud merasa, aduh kami sudah dibuang sama Tuhan. Aduh kami sudah ditinggalkan sama Tuhan. Tuhan sudah nggak lagi menyertai kami. Tuhan sudah membiarkan kami dihancurkan oleh musuh. Ini pergumulan Daud. Tetapi saudara, yang saya mau bilang, saudara, ini saudara, ya,
Ayatnya yang ke-8, saudara, kalau saudara baca ayat 8 sampai ayat yang ke-10, saudara, yuk sama-sama kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-10, saudara. Sama-sama kita baca ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim telah ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaan. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melomparkan kasutku. Karena Filistia aku bersorak. Saudara, ini pergumulan Daud. Apa sih pergumulan Daud? Pergumulan Daud bukan hanya melihat masalah yang sedang dia hadapi, tapi sebetulnya pergumulan Daud satu sisi dia sedang melihat sebuah kenyataan yang sangat menekan dia. Musuh. Ada 3 musuh, kekuatan musuh yang sedang menyerang Israel. Tapi sisi yang lain, dia pernah dengar, dia tahu Tuhan sudah pernah berfirman seperti ini. Punyaku Gilead, punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaan. Artinya begini, Israel itu jadi sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Israel itu jadi sesuatu yang sangat spesial di matanya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, punyaku Gilead, punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaan. Tapi Tuhan bilang begini, Moab ialah tempat pembasuhanku, Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorak. Artinya begini, ada satu perlakuan yang berbeda yang Tuhan buat antara Israel, Yehuda dengan orang-orang ini. Artinya saudara, satu sisi Daud nih pernah dengar, Daud pernah membaca bahwa Tuhan nih sangat menyayangi Yehuda. Tuhan nih sangat mencintai mereka. Tuhan tuh menempatkan mereka spesial di hatinya Tuhan. Itu yang tadi saya dan saudara baca ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tapi mereka, siapa itu mereka? Moab, Edom, ya sudah. Mereka itu jadi tempat kotor gitu. Tempat di mana Tuhan buang sesuatu, ya ke tempat itu. Tempat di mana Tuhan gak berkenan sama tempat itu. Tapi satu sisi yang lain, orang-orang ini yang katanya tempat pembuangannya Tuhan, orang-orang ini sekarang lagi nyerbu. Itu loh saudara. Paham ya saudara? Orang-orang ini lagi nyerbu Yehuda, lagi nyerbu Daud dan pasukan. Nah, disinilah yang saya katakan, disinilah pergumulan Daud. Daud sedang berkecamuk dengan pergumulan yang amat berat. Antara apa? Antara mempercayai kenyataan dengan mempercayai apa? Firman Tuhan. Saudara, kita mengalami hal yang sama. Seperti Daud alami, seperti itu pergumulan Daud, itu juga pergumulan kita. Pergumulannya apa? Satu sisi kita melihat masalah di depan kita. Satu sisi kita melihat ada goncangan di hati yang kita sedang hadapi. Satu sisi ada penurunan yang sedang kita alami. Satu sisi ada hal yang tidak menyenangkan yang sedang kita hadapi. Tapi satu sisi yang lain, ada firman yang kita dengar. Ada firman, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Rancangan Tuhan itu indah buat kita. Dan itu menjadi sebuah peperangan dalam hidup kita. Antara apa? Antara mempercayai firman Tuhan atau mempercayai apa yang sedang kita hadapi. Dan berapa banyak orang kalah di dalam pergumulan ini? Berapa banyak orang menyerah dalam pergumulan yang satu? Dan saya mau bilang begini, inilah pergumulan realnya kita. Pergumulan realnya kita, pergumulan nyatanya kita itu di situ. Di mana? Pada waktu kita sedang menghadapi pergumulan dalam batin kita. Antara mempercayai firman atau mempercayai kenyataan ini.
Saya mau bilang, ada banyak orang yang kalah di sini. Ada banyak orang yang hancur. Ada banyak orang yang angkat tangan di sini. Mereka lebih mempercayai kenyataan daripada firman. Mereka lebih mempercayai tekanan-tekanan yang mereka sedang hadapi daripada firman, janji-janji Tuhan yang mereka sudah dengar. Akhirnya mereka lebih mempercayai kenyataan. Iya, udahlah, hancur. Iya, habis ini. Mereka tidak lagi mempercayai firman. Mereka tahu firman, ada firman yang seperti itu. Tapi ketika mereka sekarang, Daud, saudara, ketika dia dalam pergumulan batin yang seperti ini, dia melihat tekanannya semakin kuat, loh, saudara. Ngerti ya, saudara? Tekanannya ini semakin hebat. Ketika dia mau berusaha untuk mempercayai firman, saudara. Ketika dia berusaha untuk mempercayai firman, tapi ternyata, saudaraku ya, tapi ternyata gerakan musuh yang 3 musuh ini semakin kencang gitu. Ya, mungkin Daud lihat begini, ada laporan dari pasukannya, ada laporan dari mata-matanya, saudara. Wah, ternyata bukan 10.000 raja, ternyata banyak sekali. Sekarang ada bala bantuan musuh yang datang lagi. Mungkin seperti itu ya, saudara, kalau saya boleh dramatisir. Itu pasukan Aram Zoba juga sekarang datang lagi. Tambah pasukan mereka. Ternyata Edom ambil jalan, ambil apa namanya? Ambil posisi yang strategis di lembah Asin, ternyata. Sulit untuk kita gempur mereka. Peperangan kan seringkali tentang strategi, tentang posisi. Dan mungkin mereka mungkin lebih ada di posisi yang terbaik daripada Israel. Mungkin mereka menempatkan pasukan-pasukannya pada posisi yang strategis. Daud mau mempercayai firman. Daud mau beriman sama Tuhan. Tapi satu sisi yang lain, Daud sudah melihat sebuah kenyataan yang nggak ada kesempatan lagi untuk mereka. Pasukan musuh semakin bertambah. Tadi yang Daud pikir dengan 10.000 saja udah agak susah. Berlipat-lipat kekuatan. Bukankah seringkali itu yang kita lihat, saudara? Ya. Kalau kita dalam pergumulan, kalau kita dalam kesulitan, ada firman yang datang, dan kita mau belajar mempercayai firman itu. Kita mau meyakini firman itu, mengaminkan firman itu. Tapi di satu sisi yang lain, saudara, kenyataannya semakin gak enak. Ya, yang kita dengar semakin menekan. Berita-berita, informasi, saudaraku, ya, yang kita dengar semakin hebat gitu. Dan saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi pergumulan yang seperti itu. Ada berita-berita yang semakin tambah, nama nakutin, nambah ngeriin, nama menekan kita. Disinilah pergumulan yang sesungguhnya. Kalau saudara melihat secara iman, secara kacamata rohani, disinilah pergumulan yang sesungguhnya. Karena saudara, ketika Daud bisa tetap mempercayai firman, disitulah letak kemenangan Daud. Bisa bilang amin, saudara? Ya. Karena selanjutnya kalau saudara baca, saudaraku, ya, kalau saudara baca kalimat ayat yang terakhir dari pasal 60, itu tetap jadi sebuah keyakinan Daud. Kata-katanya Daud nggak jadi berubah, prinsipnya Daud nggak jadi berubah, hatinya Daud jadi nggak berubah. Dia menetapkan diri untuk apa? Untuk tetap mempercayai firman Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Tetap mempercayai firman Tuhan.
Makanya dia bilang begini, saudara, ya. Ayat yang ke-14 sama-sama kita baca, saudara. Mulai ayat yang ke-13. Mulai ayat yang ke-13 dan 14. Sama-sama dengan suara keras kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan. Bisa bilang amin, saudara? Ya. Dalam pergumulannya Daud, dalam kebingungannya Daud, dalam pergumulan Daud mempercayai kenyataan atau firman atau kenyataan. Ketika dia belajar mempercayai firman, kenyataannya tambah-tambah. Yang dia dengar tambah-tambah nakutin. Musuh semakin menjadi-jadi, keadaannya semakin ruwet. Tapi Daud menetapkan dirinya, menetapkan kepercayaannya. Sama-sama bilang sama saya, menetapkan kepercayaan. Sekali lagi, sudah menetapkan kepercayaan. Ada amin, saudara. Kita juga harus sama seperti Daud. Kita harus menetapkan kepercayaan. Ketika apa? Ketika keadaannya semakin semrawut, ketika keadaannya semakin ruwet, berapa banyak orang pada akhirnya menyerah. Habis. Dengan cara apa? Kendorkan semangatnya, kendorkan ibadahnya, kendorkan doanya, kendorkan semua pelayanannya, kendorkan. Pusing, udah. Daud enggak. Disinilah yang saya katakan, disinilah peperangan yang sesungguhnya. Daud menang di peperangan yang sesungguhnya, saudara, peperangan yang sesungguhnya, peperangan imannya. Dalam peperangan nyatanya, saudara, Daud menang. Tapi saya percaya kalau di sini Daud kalah, di sini Daud goncang hatinya, di sini Daud biarkan imannya runtuh. Maka apa? Ayat 1, ayat 2 gak ada cerita seperti ini. Ayat 1 dan ayat 2 kan ceritanya berbeda. Ayat 1 dan ayat yang kedua itu ceritanya hebat, saudara. Ada amin, saudara. Daud kalahkan dua bangsa. Dan Yoab, saudaraku, Yoab pulang dengan apa? Dengan memukul kalah 12.000 orang Edom. Ini kemenangan. 1 dan 2 itu bisa tentang hasil. Tadinya saya nggak ngerti, saudara. Tadinya saya agak bingung, apa sih ini? Kok di satu sisi ayat 1 dan ayat 2 bicara kemenangan, tapi ayat yang ketiga ini bicara tentang bagaimana ruwetnya hatinya Daud. Daud lagi ruwet hatinya. Tapi ternyata seperti itu. Sebelum Daud ngalamin kemenangan, sebetulnya Daud lagi ngalamin yang namanya goncangan iman. Pergumulan iman apa? Di mana dia harus mempercayai apa? Firmankah atau kenyataan hidup? Ayat terakhir membuktikan Daud menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Dan hasilnya ayat 1, ayat 2. Orang yang percaya sama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ada amin, saudara. Amin. Amin. Tidak pernah dikecewakan. Nggak tahu caranya Tuhan, tapi biarlah itu jadi bagiannya Tuhan untuk menolong kita. Caranya Tuhan. Ada amin, saudara. Kita kadang-kadang mikir keras, tapi gimana ya caranya? Atau gimana ya caranya? Tapi gimana ya caranya? Udah nggak bisa. Semua udah tertutup, semua udah nggak mungkin. Udah, bagian kita percaya sama firman Tuhan. Bagian Tuhan yang melakukan mujizat buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Nggak masuk akal.
Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak pernah masuk akal. Bagaimana jadinya 12 tahun wanita yang pendarahan ini sudah menderita dan nggak ada orang yang bisa tolong dia. Tapi hanya pegang ujung zamannya Yesus, bisa-bisa ya dia sembuh. Nggak masuk akal. Ada amin, saudara? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal juga ketika Elia datang ke janda Sarfat. Lalu kemudian Elia bilang, berikan aku makan, beri aku minum. Kasih minum, karena masih ada airnya. Tapi waktu Elia bilang begini, beri aku makan. Wah, marah nih wanita. Buat saya sih kandungannya marah sudah kata-katanya. Ini roti, ini tepung, tinggal tersisa segenggam. Ini cuma cukup buat kami. Habis itu kami makan mati. Elia nggak nyerah. Elia bilang, udah bikin dulu. Nanti tepung dalam buli-buli nggak pernah habis. Tepung dalam tempayan nggak pernah habis. Minyak dalam buli-buli nggak pernah habis. Wanita ini sama seperti Daud, melihat kenyataan dan mendengar janji Tuhan. Dia sama, dia menetapkan hatinya untuk lebih mempercayai firman. Dia bakar, dia panggang, dia olah ini tepung. Udah selesai. Dia kasih sama Elia. Dalam posisi perut yang lapar. Dia pikir kalau perutnya yang lapar sih nggak apa-apa. Masalahnya anaknya juga lapar. Anaknya ngeliatin Elia sambil ngeces yang terakhir. Karena habis itu dia mati. Darah Kekristenan itu seperti itu. Nah, ada banyak orang-orang yang kalah. Ada banyak orang-orang yang tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Ada orang-orang yang kemudian menganggap firman Tuhan itu jadi omong kosong. Ada banyak orang-orang menganggap bahwa firman Tuhan itu cuma cerita dongeng. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang satu aliran apa ya sudah, itu aneh banget buat saya. Nggak percaya sama mujizat. Mujizat itu di Alkitab. Zaman sekarang udah nggak ada mujizat. Sadarkah kita bahwa hidup kita terjadi saja hanya karena mujizat Tuhan? Ada amin. Kita hidup sampai hari ini saja karena mujizat Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sekarang menganggap bahwa firman Tuhan itu legenda, cerita dongeng, seperti Malin Kundang, seperti cerita tentang Tangkuban Perahu, seperti cerita tentang apa gitu. Udah nggak ada lagi, udah nggak perlu dipercayai. Hidup ya udah ya seperti ini. Ada menang, ada kalah, ya sudah, hadapi. Kita nggak gitu sudah. Tuhan nggak ngajar sama kita seperti itu. Tuhan bilang begini sama kita, ya datanglah padaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Bisa bilang amin saudara? Amin. Tuhan yang tawarkan. Tuhan tawarkan itu sama kita, bahwa ada pertolongan, bahwa firman Tuhan bilang begini sama kita, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin saudara? Apa sih artinya itu? Ya artinya bagaimana kita kemudian mempercayai firman, mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala hal. Bukan cuma mempercayai Tuhan sanggup menyembuhkan saya, tapi urusan ekonomi, itu mau urusan saya. Atau urusan ekonomi itu urusannya Tuhan, tapi urusan kesehatan itu urusannya dokter.
Untuk semua yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menolong kita. Ada amin saudara. Untuk semua masalah-masalah kita, Tuhan sanggup tolong kita. Tapi di sini saudara, di sini yang jadi masalahnya. Kita sama ketika kita menghadapi pergumulan, ada peperangan yang sedang terjadi dalam diri kita. Peperangan batin itu hebat. Tahun lalu saya ngadepin sebuah peperangan yang luar biasa di antara mempercayai firman atau tidak, atau kenyataan. Saya pikir kita juga mengalami. Dan ada firman yang sudah saudara dengar. Tapi sama, Daud juga sudah banyak dengar firman. Tapi di pasal ini dia mengakui, saudara, dia sangat mengakui bahwa dia merasa ditinggal sama, dia merasa dibuang sama Tuhan. Dia merasa udah gak lagi Tuhan bela dia. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan yang seperti itu. Kita juga merasa udah habis pertolongan Tuhan udah. Lalu kemudian ada bisikan datang sama kita. Nggak selalu menang, ada kalahnya. Mungkin kita bilang hari ini mungkin saya akan kalah dalam hidup. Masalah kalah atau menang itu urusannya Tuhan. Tapi masalahnya adalah kita harus tetap mempercayai firman Tuhan. Jadi hal yang ya dan amin buat kita. Bisa bilang amin saudara. Masalah menang kalah itu urusannya Tuhan. Tetapi satu hal kita tetap diwajibkan, saudaraku, untuk tetap mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Dan masihkah hari-hari ini di tengah-tengah pergumulan saudara, saudara masih menetapkan diri untuk tetap mempercayai firman Tuhan? Seperti Daud, kalimat terakhir dari pasal 60, Daud bilang begini, dengan Allah, saudara. Dia masih ngadepin pergumulan. Dia masih ngadepin pergumulan yang berat, saudara. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Terjadi nggak, saudara? Saudara, saya tanya jawab ya, saudara. Terjadi nggak? Terjadi nggak, saudara? Amin. Pasal 1 ayat 1 ayat 2 itu terjadi. Dengan kekuatan Daud nggak bisa ngadepin mereka. Daud nggak bisa kalahkan mereka. Tapi seperti yang jadi iman Daud, Allah yang bela Daud. Ada amin, saudara? Kalau Allah bela Daud, kalau Allah di pihaknya Daud, nggak ada yang bisa lawan Daud, nggak ada yang bisa kalahkan. Jadi saudara, siapapun saudara pagi ini, dengan profesi yang berbagai macam, berbeda-beda di antara kita, tapi ada satu hal yang harus sama di antara kita. Saya itu saudara, saudara dengan saudara. Apa itu? Tetap mempercayai firman Tuhan. Amen. Jadi sebuah kebenaran. Ada amin, saudara? Jangan biarkan kebenaran itu jadi ada di bawah daripada kenyataan. Ini kenyataan, tapi kebenaran itu harusnya di atas kenyataan. Nggak boleh saudara taruh di bawah kenyataan. Kalau itu yang terjadi, kita akan melihat sudah tersedia kemenangan di depan kita. Ada amin, saudara? Kalau saya mau cerita banyak hal, saya mengalami banyak hal-hal yang gak mungkin saya bisa selesaikan, hal-hal yang gak mungkin ya saudara, yang saya bisa raih. Tapi dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bukan cuma bisa menyelesaikan, ya, bukan cuma rampung gitu,
Cuman bisa, kalau orang sih nyusun udah selesai. Bukan cuma selesai, tapi apa? Perbuatan yang gagah perkasa. Apa sih perbuatan gagah perkasa? Spektakuler. Sama-sama bilang sama saya, spektakuler, saudara. Hal-hal yang spektakuler yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup saya dan saudara. Sebab Ia sendiri akan injak-injak para lawan. Tapi kembali pada percaya kita, kembali pada keputusan kita. Akankah kita masih mau mempercayai firman Tuhan? Ataukah hari-hari ini kita bilang, tapi Tuhan gimana ya Tuhan, bingung Tuhan, udahlah terserah aja lah. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Amen. Itu yang jadi masalahnya. Kenapa kemudian kita harus tetap mempercayai firman? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada amin. Amen. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Daud melihat pasukan itu hebat, betul. Baru satu pasukan saja sudah 12.000 yang dikalahkan. Itu yang dikalahkan, yang dibunuh mungkin ya saudara. Pengertiannya begitu. Masih ada lain lagi. Belum lagi yang dua bangsa itu. Waduh, itu banyak saudara. Puluhan ribu itu banyak banget. Itu berserakan. Tapi buat saya, bagian kita adalah tetap percaya sama Tuhan. Bagian kita adalah jaga hati kita, jaga iman kita, untuk kita tetap mempercayai janji Tuhan, ya dan amin buat saya dan saudara. Bagian Tuhan itu yang nanti menyelesaikan masalah-masalah saya dan saudara. Bukan berarti kita diam, kita maju, tapi udah lakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik juga nggak mungkin selesai. Tapi bagian-bagian yang saya dan saudara tidak bisa selesaikan, nanti Tuhan yang selesaikan. Ada amin, saudara. Bagian-bagian yang kita nggak bisa kerjakan, nanti Tuhan yang kerjakan buat kita. Amin. Bagian-bagian yang kita nggak bisa beresin, nanti Tuhan yang beresin buat kita. Saya banyak ngalamin. Bagian-bagian yang saya nggak bisa beresin, nggak bisa. Tuhan yang beresin itu buat saya. Yuk sama-sama tetapkan hati kita untuk tetap mempercayai firman Tuhan. Ada amin, saudara. Tetap mempercayai firman Tuhan, ya dan amin. Dengan semua ketidakmungkinan yang kita hadapi. Bukankah mujizat itu adalah hal-hal yang tidak mungkin kita bisa selesaikan, tetapi Tuhan yang selesaikan buat saya dan saudara. Itulah mujizat. Tolong kita ya saudara. Itulah sebabnya dengar firman Tuhan. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, masukkan itu dalam hati kita. Jadi apa? Jadi rema, jadi kekuatan buat. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini lagi saudara. 15:30. Seperti mentari yang bersinar. Seperti gelombang samudra
mempercayai firman Tuhan. Jika kenyataan yang kami sedang hadapi buruk, jelek, rusak, rumit, tapi di dalam Tuhan senantiasa tersedia pertolongan buat kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih banyak. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik timpa untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, belum berumah tangga, diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati. Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan bikin turun diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami yang belum kenal Tuhan, cucu-cucu kami yang belum kenal Tuhan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari kami percaya, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah jadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan berkati.